Hai guys, akhir-akhir ini banyak kita lihat di medsos orang yang berkeluh kesah seputar asuransi. Kita lanjutkan, nang lupa kamu amanginang subscribe, like, klik lonceng jala dibagi asula mugodak kita nabotosa. Sedikit saya berbagi pengalaman tentang asuransi yang ada di Indonesia berdasarkan pengalaman pribadi saya menjadi nasabah asuransi sekitar 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih aktif. Asuransi yang saya miliki pada saat itu asuransi One Police, One Family. Artinya satu polis untuk satu keluarga. Ada saya sebagai tertanggung atau sebagai kepala keluarga, ada istri dan ada anak. Semua kesehatan di cover dalam satu polis. Itulah poin yang membuat saya tertarik menjadi nasabah asuransi pada saat itu. Dan sistem klaimnya, kebetulan saya seorang pekerja kesehatan, itu ada asuransi dari kantor. Karena asuransi itu harus salah satu untuk pemakaian, sehingga asuransi yang saya pilih pada saat itu yang one police one family, saya pilih sistemnya reimburse atau komitmen. Artinya jika terjadi sesuatu masalah kesehatan, saya, istri dan anak, semua biaya di cover dari asuransi kantor, tapi asuransi pribadi itu akan saya klaim, akan saya reimburse berdasarkan komitmen. Dan memang di saat usia anak-anak di bawah 5 tahun itu rentan akan penyakit dan atau rentan untuk sering-sering rawat inap, dan kebetulan anak saya sebagai pemakai pertama untuk pemegang polis asuransi. Pengalaman pertama sebagai nasabah, saya sangat puas. Penyakit, sakit tidak pernah saya inginkan. Tapi waktu menjawab bahwa sakit sehat itu berdampingan dalam hidup kita. Setelah anak saya masuk rawat inap, semua biayanya di cover dari kantor, asuransi dari kantor, saya reimburse. Syarat reimburse-nya sangat gampang. Hanya resume medis difotokopi tapi dilegis. Artinya segala yang berupa administrasi ataupun kwitansi yang bersifat asli itu harus dikembalikan atau diserahkan kepada asuransi yang diklaim yang memperbolehkan kita pulang atau yang mengcover, yaitu asuransi dari kantor. Tapi sebelum saya pulang, agen saya juga pada saat itu sudah mengingatkan saya untuk mengkopi. Dan setelah saya kopi, saya fotokopi, saya legalisir ke rumah sakit yang bersangkutan, saya serahkan ke agen saya untuk diklaim, dan memang gampang. Di situ saya puas. Yang kedua, istri saya juga masuk dirawat inap, sama seperti kasus yang pertama, cepat untuk klaimnya. Sehingga saya berpikir tertarik untuk membagikan satu kebaikan ini kepada orang-orang ataupun kepada keluarga. Dengan keterbatasan, akhirnya saya membagi waktu, masih kerja di perusahaan atau di kantor, saya berusaha untuk ikut menjadi agen asuransi. Syaratnya seperti apa? Harus mengikuti training dulu, harus mengikuti pendidikan dulu. Dan setelah mengikuti pendidikan beberapa lama, ada ujian dari AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Dan pada saat itu dinyatakan saya lolos dan saya resmi pemegang kartu AAJI. Saya sebagai agen, tapi saya bukan pemilik asuransi itu. Saya hanya sebagai rekanan untuk mencari orang yang mau bekerja sama sebagai nasabah di asuransi tertentu. Sehingga pada saat itu saya pun masuk jadi agen asuransi yang resmi, bukan ikut-ikutan atau bukan hanya perwakilan-perwakilan. Saya pendidikan dulu. Ada beberapa orang yang saya rekrut untuk menjadi nasabah. Pada saat saya mensosialisasikan
asuransi kepada calon nasabah, pada dasarnya mereka juga sangat antusias. Tapi kebetulan memang, mohon maaf, kita sebagai masyarakat Indonesia, media sangat menjadi referensi untuk mengikuti apapun yang menjadi tren atau tenar pada saat itu. Saya tidak mau tertarik di situ untuk mengikuti yang seperti itu. Mungkin asuransi yang saya ikutin bukan asuransi yang sepopuler, asuransi yang biasa pada umumnya Indonesia tahu, atau ada yang bilang itu si pita merah. Karena saya pikir juga untuk menjadi nasabah asuransi sudah ada di sana pasti kos, ada biaya. Semakin banyak rider, semakin banyak perusahaan asuransi yang mengcover tentang saya, dia mengcover jiwa saya, dia mengcover kesehatan nasabah, dia mengcover rawat inap, bahkan rawat jalan nasabah. Itu semuanya adalah bukan duit siapa-siapa, itu duit nasabah itu sendiri. Nah, di mana nasabah itu biasanya terkecoh? Di saat si agen membawa ilustrasi perkembangan daripada tabungan si nasabah, si calon nasabah ini. Tapi digarisbawahi ilustrasi, memberikan penjelasan kepada calon nasabah, jika si A mempunyai umur sekian dan memberikan premi bulanan sekian, di saat kontrak 10 tahun nanti uangnya akan sekian. Dan waktu menjawab, setelah 10 tahun kontrak, apa yang dibicarakan oleh agen atau salesnya asuransi kepada calon nasabah jauh dari kenyataan. Nasabah kecewa? Pasti. Tapi saya sebagai nasabah dan saya juga sebagai agen, ada rasa kecewa saya akan hasil itu setelah masa kontrak itu kita jalanin. Saya simpulkan secara pribadi, ternyata asuransi ini dampak ekonominya buat kita yang lebih terasa itu di saat sudah meninggal. Itu asumsi saya. Saya yang sudah mengalami sakit dirawat inap, anak, istri, dan saya sendiri pun sudah merasa rugi melakukan pembayaran setiap bulan selama hampir 10 tahun, merasa kecewa akan hasil yang ada uang saya atau tabungan saya di asuransi. Artinya uang itu bisa saya tarik di saat saya masih sehat. Jauh. Apalagi nasabah asuransi yang tidak pernah memakai asuransi kesehatan. Selama kontrak pembayaran asuransi, dia tidak pernah memakai asuransi itu, padahal dia setiap bulan dipotong. Contoh, dia membuat premi 1 juta sebulan, tapi untuk kesehatannya ada, karena dia dibikin kelas 1, kesehatannya aja sudah bisa di 400 lebih sebulan. Belum lagi kos untuk administrasi, belum lagi kos-kos yang lain-lain, belum lagi administrasi. Sehingga premi-premi atau uang yang dimasukkan atau didebit otomatis oleh sistem daripada asuransi itu sendiri tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan ilustrasi yang diberikan. Ini permainan agen? Tidak. Ini bukan permainan agen. Menurut pengalaman saya pribadi, ini bukan permainan agen. Di saat data calon nasabah itu dibawa ke kantor, nama, umur, itu otomatis aplikasi atau sistem daripada si asuransi itu sendiri akan memberikan ilustrasi. Inilah yang dibawakan si agen kepada calon nasabah. Setelah si calon nasabah melihat sepertinya bagus, sehingga si calon nasabah tertarik untuk menjadi nasabah, dan mulailah pembayaran premi awal.
kecewa, sangat kecewa apabila kesehatannya terus bagus dan tidak pernah memakai asuransi itu selama masa kontrak itu. Duit yang sudah disetorkan ke asuransi tidak sesuai dengan ada yang diilustrasi, tapi yang menjadi harapan. Asuransi itu pasti ada asuransi jiwa. Artinya ada nilai pertanggungan di sana. Pasti sebanyak apapun tabungan Anda, seberapapun premi Anda yang sudah Anda tabungkan, jika terjadi sesuatu risiko, disitulah fungsi asuransi itu sangat bermanfaat. Apakah asuransi menginginkan kematian atau nasabah menginginkan kematian? Saya rasa tidak. Asuransi hadir di situ, memang disitulah lebih terasanya bahwa mempunyai asuransi itu adalah di saat tertanggung mengalami sesuatu yang tidak diinginkan atau meninggal. Disitulah nilai asuransi itu sangat terasa. Asuransi jiwa akan turun dan nilai tabungan juga akan turun, dan pasti saya yakin uang pertanggungan atau nilai ekonomi daripada si nasabah ini pasti melebihi daripada berapa yang ditabung. Saran saya kepada nasabah-nasabah asuransi yang masih aktif di masa pandemi corona ini, mungkin ada banyak kita yang kekurangan secara ekonomi. Sebagai nasabah asuransi kadang berpikir saya mengambil saldo saya. Mungkin Anda kecewa, tapi saran saya, pertahankanlah, tarik sebagian saldo Anda, tinggalkan sebagian, konsultasi dengan pihak asuransi atau langsung CS-nya, supaya asuransi ini tidak kolab atau tidak berfungsi. Karena di saat asuransi tidak berfungsi, semua ada kontrak yang ada di dalam polis itu otomatis batal. Saran saya, minta konsultasi dari agen atau langsung ke CS. Ada rider-rider yang menurut kalian atau biaya-biaya yang perlu harus dihentikan, misalnya di saat anak ini sudah lewat umur dari 5 tahun, saya rasa tidak rentan lagi. Dan di zaman sekarang juga rata-rata semua penduduk rakyat Indonesia sudah memakai BPJS. Kalau memang kita masih dari sisi ekonomi masih perlu tambahan-tambahan biaya, saran saya, putus itu untuk biaya kesehatan, tapi tetap lanjutkan supaya uang pertanggungan Anda dan Anda masih aktif di asuransi yang Anda miliki. Mungkin banyak nasabah yang kecewa akan agennya, tapi saya rasa jangan putus asa. Di zaman era teknologi sekarang, memang seharusnya agen itu harus tanggung jawab kepada nasabahnya sebagai penengah antara nasabah dengan asuransi. Tapi kalau memang agennya tidak kelihatan atau susah dihubungi, jangan putus asa. Cari nomor telepon call center, nomor telepon asuransi Anda di Google, pasti ketemu, telepon. Yang penting nomor kontrak atau nomor polis Anda tahu dan data Anda valid. Saya rasa Anda juga akan puas sebagai nasabah mendapatkan informasi dari asuransi. Semoga masukan ini bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saran saya kepada orang yang sudah kecewa tentang asuransi karena sudah melalui masa kontrak yang cukup panjang, misalnya ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, daripada nilainya tidak ketemu, tetaplah aktif di asuransi itu, tapi hilangkanlah rider atau kos yang memakan biaya. Contoh kesehatan, kalau memang sudah punya BPJS, matikan aja di asuransi biaya kesehatannya, supaya nilai saldo Anda itu, nilai saldo nasabah itu berkembang dan ada nilainya. Tapi untuk uang pertanggungan, mau sebanyak apapun itu, mau sedikit apapun itu, untuk uang pertanggungan tidak akan pernah mempengaruhi selama polis kita aktif.
Semoga kita jadi nasabah asuransi itu menjadi nasabah yang bijak. Pergunakan media sosial yang bijak. Jangan kita jadi korban. Artinya karena kita terlalu emosional atau karena kita terlalu menggebu-gebu sehingga kita melampaui batas-batas daripada hak kita. Kalau memang itu hak Anda, jangan takut. Tapi kembali lagi, nasabah punya hak dan punya kewajiban. Agen punya hak dan kewajiban dan punya keterbatasan. Mengenai apa yang dibilang agen di saat Anda sebelum menjadi nasabah, itu adalah dari aplikasi, dari sistem daripada asuransi itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini menjadi masukan atau menjadi satu pemikiran yang baru buat kita yang sebagai nasabah asuransi khususnya di Indonesia. Salam asuransi.